Halo teman-teman ATL Indonesia. Nah, kali ini kita membahas mengenai referensi judul karya tulis ilmiah atau KTI di channel ATL Indonesia. Yang mana ini adalah judul-judul karya tulis ilmiah bagian pertama yang saya dapatkan atau saya buat tadi beberapa jam yang lalu sambil membuatnya ya. Di slide ini semoga teman-teman memberikan inspirasi dan modifikasi judul pada teman-teman yang akan melakukan penelitian khususnya untuk Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medik. Nah, kita tahu di sini yang namanya KTI atau karya tulis ilmiah. Itu merupakan tugas akhir bagi mahasiswa D3 TLM untuk menyelesaikan masa studi ya. Bisa 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun. Nah, menjadi hal penting ya dalam menentukan judul untuk melakukan penelitian di bidang laboratorium medik. Nah, kadang kurang cocok atau masih bingung mau pilih mana, bidang mana, juga tingkat kesulitannya hingga biaya untuk penelitian. Nah, berikut ini ya referensi judul penelitian khusus D3 TLM yang ringkas, mudah, dan bersifat lebih teknis. Kebetulan ini lebih fokus ya kekhususan pada bidang hematologi dan kimia klinik. Jadi juga nanti akan ditambahkan dengan bidang lain ya, disajikan penelitian dalam bidang perbandingan ya kan. Penelitiannya gambaran ya kan, penelitian perbandingan, dan mungkin ada juga korelasi. Jadi lebih banyak ya gambaran dan perbandingan. Nah, judul bidang lain menjadi pelengkap dalam referensi judul penelitian ini. Nah, semoga memberi inspirasi bagi teman-teman dan modifikasi judulnya, dan bisa satu judul bisa menjadi mungkin 3 atau 4 cara dengan mengotak-atik variabelnya ya. Oke ya, kita mulai sebanyak 45 yang baru saja saya buat beberapa jam lalu. Semoga memberi inspirasi bagi teman-teman. Nah, judul pertama, kadar AST dan LT pada penderita TB paru yang mendapatkan OAT. Nah, di sini maksudnya adalah OAT mungkin menyebabkan gangguan pada HEFAR sehingga dapat saja terjadi kenaikan enzim transaminase, AST dan ALT. Jadi penelitian ini bidang kimia klinik lintas bakteriologi karena terkait BTA. Nah, kemudian kita pindah yang nomor 2. Kadar AST dan ALT pada pasien jiwa yang mendapatkan obat jiwa di rumah sakit jiwa. Ini bagi teman-teman yang dekat dengan rumah sakit jiwa bisa melakukan penelitian ini ya. Jadi obat jiwa misalnya klorpromazin, haloperidol, levodopa dan lain-lain ya, dapat menyebabkan gangguan pada HEFAR dan ginjal dalam jangka panjang. Sehingga perlu diperiksa secara berkala enzim AST dan ALT. Jadi perlu diperhatikan di sini ya jangka pemakaian obat, jenis kelamin, lama rawat inap dalam analisis hasil nanti ya. Dan bisa dikembangkan ya teman-teman, ini terkait dengan ginjal mungkin urea kreatinin. Jadi peneliti kedua nanti urea kreatinin pada pasien jiwa yang mendapatkan obat jiwa. Nah, sudah dapat 2 judul. Tinggal mengotak-atik ya, saya katakan otak-atik judulnya. Kemudian lanjut yang nomor 3. Perbandingan LED metode Westergren menggunakan pengencer natrium sitrat 3,8% tabung vakum, regensia kemasan botol, dan buatan sendiri. Jadi maksudnya di sini adalah variasi pengencernya yang dibuat. Jadi penelitian ini lebih teknis dan tanpa melibatkan subjek. Ini lebih nyaman ya. Hal yang ini didapatkan mana yang paling terbaik, apakah kemasan vakum, tabung vakum ya, yang warna hitam, atau buatan sendiri menimbang natrium sitrat 3,8% flow analis regensianya ya, atau regensia yang dibeli di pasaran konsentrasi 3,8% ya, misalnya dari bioanalitika ya. Untuk gold standar ya jelas buatan sendiri, mengingat lebih teliti dan memiliki kemurnian yang tinggi reagensia ya kan. Nah, kemudian kita pindah yang nomor 4. Perbandingan konsentrasi optimal BCB yang ditambahkan ke dalam larutan amonium oksalat 1% untuk hitung trombosit. Jadi di sini maksudnya adalah mengawinkan antara larutan Riesecker dengan amonium oksalat sehingga amonium oksalat akan mewarnai trombosit. Di sini pastinya ya amonium oksalat 1% itu mengencerkan saja tanpa mewarnai. Riesecker mewarnai dengan adanya BCB. Trombosit warnanya biru. Ya, bagaimana bila BCB tadi ditambahkan ke dalam trombosit? Ya, sehingga berwarna biru di larutan amonium oksalat. Nah, di sini perlunya konsentrasi efektif dan optimal untuk dikaji ya.
dimodifikasi. Maka uji coba ini bertingkat larutannya yang ditambahkan. Lihat juga di larutan rice cracker berapa gram atau berapa mililiter yang ada konsentrasi dari BCB-nya. Itu adalah kondisi yang paling ideal. Bisa juga dikurangi atau ditambah. Nah, kita pindah lanjut ke yang nomor 5. Hitung jumlah monosit pada pasien penderita DB Varu. Kita tahu monosit sebagai petanda infeksi kronik suatu mikroorganisme. Jadi mungkin saja terjadi peningkatan pada penderita TB paru, terutama pada penderita yang telah mengalami infeksi ini. Perlu dibatasi di sini batasan masalahnya itu sesuai lama infeksi, tingkat positif, ya kan 1, 2, 3 atau scanty atau yang lain ya. Nanti kalau positif 3 pun nanti beda, nanti ada yang kepadatan tinggi ya. Pengobatan tahap intensif 2 bulan pertama juga. Dan pastinya teman-teman di sini kalau ingin meneliti bersama, tinggal digeser satu orang monosit, satu orangnya yang limfosit. Ya kan gampang. Kemudian masih kita pindah ke nomor 6. Perbedaan AST dan ALT pada penderita gagal ginjal kronik yang melakukan hemodialisa menggunakan kit piridoksal fosfat dan tanpa piridoksal fosfat. Nah, di sini ya gagal ginjal kronis sebab-musababnya menyebabkan koenzim ya kan vitamin B6 hilang atau menurun sehingga dapat terjadi rendah palsu bila menggunakan kit reagen tanpa piridoksal fosfat. Nah, di sini pentingnya penggunaan kit reagen ya kan menggunakan piridoksal fosfat. Jadi melihat efektivitas reagen tambahan piridoksal fosfat apakah tinggi atau rendah, karena rendah palsu tanpa menggunakan piridoksal fosfat. Ya, oke ya teman-teman. Jadi ini bisa menjadi referensi. Kemudian selanjutnya yang nomor 7, ya kan? Gambaran LNR pada pasien COVID-19. Ini yang judul paling fresh ya. NLR selama ini diperiksa di laboratorium pada saat kita memeriksa hematologi analyzer ya. NLR ini adalah perbandingan ya kan antara neutrofil dengan limfosit dirasiokan ya. Jadi menjadi salah satu patokan berat ringannya infeksi COVID-19. Bila NLR tinggi atau rendah itu dibandingkan ya, usianya ada yang usia di atas 45 tahun, ada yang di bawah 45 tahun. Nah, di sini apabila tinggi usianya di atas 45 ini berisiko lebih besar ya untuk berat untuk terjadi infeksi. Jadi ini adalah prediktor untuk infeksi tersebut. Oke ya, lanjut kita pindah, lanjut yang nomor 7, 8 tadi ya, sekarang ke 8 ya. Gambaran kadar CRP dan D-dimer pada kasus COVID-19 pada penderita di atas 45 tahun. Nah, tadi kan sesuai dengan yang NLR tadi, berisikonya lebih besar pada 45, karena kebanyakan kematian itu disebabkan usia pasien yang lanjut usia ya pada COVID-19. Terutama mungkin ada tambahan dengan komorbid. Jadi parameter di sini penting ya untuk CRP dan D-dimer melihat berat kasus yang terjadi pada pasien tersebut. Jadi ringan, berat infeksinya kita lihat dari di atas pasien usia 45 tahun. Terlebih nanti kalau ada tambahan komorbid misalnya hipertensi atau diabetes mellitus atau riwayat jantung atau riwayat Varu ya, TB Varu misalnya, itu akan memperberat si pasien tadi mengalami infeksi COVID-19. Nah, lanjut lagi, pindah kita ke nomor 9. Nomor 9 ini perbandingan spesimen tanpa diencerkan dan dengan pengencer pada bayi atau anak untuk pemeriksaan elektrolit natrium, kalium, dan klorida menggunakan ISE, ion selective elektroda. Nah, jadi seperti ini ya. Kronologisnya kita mengambil spesimen itu sedikit pada bayi ya. Dapat serumnya sedikit, tidak cukup untuk pemeriksaan elektrolit. Lalu supaya cukup kita encerkan. Nah, bagaimana yang pengenceran tadi dengan yang tanpa pengencer? Apakah sama yang si pengencer tadi? Apabila sama ya teman-teman, berarti apabila ada kasus bayi dapat sedikit darahnya diencerkan lalu dikali 2. Nah, ini maksudnya tujuan goal yang akan didapatkan dari judul nomor 9. Jadi pastinya di sini ya upayanya dengan menaikkan volume serum pada bayi atau anak tadi ya, sehingga mencukupi untuk dilakukan analisa menggunakan alat tersebut. Kebetulan alatnya misalnya meminta 100 mikroliter, kita cuma dapat 50 mikroliter atau 300 mikroliter. Sementara kita cuma dapat 100 mikroliter. Nah, ini penting kita mengakalinya dengan pengenceran. Kita pindah ya, lanjut ke nomor 10. Perbandingan pemeriksaan LED Westergren menggunakan pipet baru bekas dicuci 1-10 kali penggunaan.
Nah, di sini penelitian ini lumayan ya, sangat mudah dan ringkas karena membandingkan pipet baru dan bekas. Kita tahu pencucian pipet bekas itu kadang kurang bersih dan kurang standar sehingga risiko menghambat LED sehingga berisiko rendah palsu. Jadi LED Westergren akan lambat atau turunnya ya karena pipetnya yang kotor atau pipetnya yang tidak bersih. Jadi di sini bisa teman-teman mau modifikasinya nanti pencuciannya dengan Aquades ya, dengan Aquades. Atau dicuci dengan apa, kemudian dibilas dengan Aquades dan dikeringkan ya. Jadi di situ nanti ada tahapan pengendalinya. Oke, lanjut kita pindah ke nomor 11. Gambaran CD4 dan viral load pada penderita HIV. Nah, di sini apabila ada suatu unit rumah sakit atau unit pelayanan yang memang ada sudah pemeriksaan CD4, viral load dan rapid antibody. Jadi memastikan dulu pasiennya itu positif antibody, ya kan, dengan 3 merek berbeda, berarti tinggal periksa CD4 dan viral load. Nah, ini kita bisa melihat di sini ya, penelitian ini cukup mahal, namun bisa juga ini penelitiannya bersifat mengambil data. Jadi penelitian ini melihat gambaran CD4 dan VL ya kan pada pasien konfirmasi reaktif positif HIV. CD4 akan menurun bila VL meningkat tajam. Sebaliknya VL rendah akan terlihat CD4 kembali normal. Jadi orang dengan VL tinggi dan CD4 rendah itu mengarah ke arah AIDS atau HIV terminal. Jadi di sini penting ya untuk melihat gambarannya. Nah, kita pindah lanjut ke nomor 12. Nah, 12 ini gambaran infeksi saluran kemih pada ibu hamil trimester 1 dan 2. Jadi tinggal teman-teman modifikasi apakah nanti trimester 1 dan 2 atau trimester yang di atasnya misalnya 3 misalnya, ya kan? Tergantung teman-teman modifikasinya, nanti bisa menjadi 2 penelitian, ya kan? Nah, pemeriksaan jumlah leukosit pada sedimen urin penghitungan dapat menggunakan cara konvensional per LPB ya, menggunakan yang biasa objek gelas ditutup dengan cover gelas. Atau dengan cara baru, dengan penghitungan kuantitatif kamar hitung per mikroliter. Bisa menggunakan kamar hitung nanti infraportnya Bauer. Atau menggunakan kamar hitung khusus untuk hitung leukosit. Bisa juga teman-teman. Bisa juga teman-teman membandingkannya langsung misalnya menggunakan multistik urin ya. Multistik urin bisa juga, tapi itu secara kasar tidak kuantitatif, tapi semi kuantitatif. Seperti pada alat auto urin analyzer ya. Jadi kita tinggal membandingkan keduanya. Nanti apakah matching, jadi berarti oke saja penghitungan kita. Nah, kita pindah lanjut ke yang nomor 13. Perbandingan hitung sel darah, ya kan, metode hematologi analyzer. Menggunakan darah K3-EDTA diisi penuh 3 ml, 2 ml, dan 1 ml. Nah, ini banyak kejadian di unit pelayanan di sebuah rumah sakit. Ya, phlebotomi itu sangat berpengaruh terhadap hasil darah rutin. Phlebotomi yang tidak berhasil dengan baik akan didapatkan spesimen kurang dari seharusnya. Sehingga kadang volume darah tidak tepat sesuai dengan daya sedot tabung vakum. Hal ini berakibat pada hitung sel otomatis ya kan berpengaruh. Misalnya seperti ini ya. Pemeriksaannya ini menyedotnya ini kurang pas karena aliran penanya itu kurang lancar. Sehingga pada saat penyedotan dengan K3-EDTA tidak 3 ml. 3 ml kan yang diinginkan, tapi ternyata hanya 2 ml atau 1 ml atau 1,5. Ini berakibat nanti berpengaruh kelebihan EDTA, ya kan? Tapi seberapa jauh pengaruh kelebihan EDTA ini terhadap hematologi analyzer. Jadi kita di sini mungkin membatasi saja ya, dengan membatasi hemoglobin, ya kan? Kemudian eritrosit, leukosit, trombosit. Bila perlu ditambah MCP, MCH, MCHC. Jadi ada parameter itu, hematokritnya juga ya. Yang lain tidak usah dilakukan analisa. Misalnya seperti dipkonnya tidak perlu. Itu mungkin terlalu jauh. Atau cuma dibatasi saja. Hanya menganalisa hemoglobin, eritrosit, leukosit, trombosit. Ya kan, ada atau mungkin ke arah eritrositnya saja. Silakan teman-teman melakukan penelitiannya berkelompok, bisa berdua atau bertiga. Nah, kita pindah lanjut ke penelitian yang nomor 14 judulnya. Perbandingan kadar AST dan ALT menggunakan serum dan plasma EDTA. Nah, di sini kita tahu bahwa kondisi tertentu di laboratorium ya, kadang spesimen hanya dilakukan pemeriksaan darah rutin lengkap. Namun ada tambahan pemeriksaan, ditelepon lagi. Tolong tambahkan pemeriksaan AST, ALT. Sementara kita ngambil hanya untuk darah rutin. Nah, di sini
Kita melakukan pengambilan darah lagi berulang kepada pasien. Pasien tidak nyaman, tidak enak. Itu berat ya bagi si pasien. Masa diambil darah lagi? Nah itu. Jadi akhirnya pemanfaatan darah EDTA untuk pemeriksaan ASTLT dapat saja dilakukan mengingat ada beberapa kit reagen memperbolehkan. Tapi ada juga beberapa kit reagen yang tidak memperbolehkan. Nah di sini teman-teman tinggal menggunakan itu. Atau juga teman-teman memodifikasinya bisa menggunakan plasmanya, plasma heparin ya, nanti mungkin penelitiannya 2 orang. Ada yang serum plasma heparin, ada serum plasma EDTA, ada yang menggunakan yang lain ya, misalnya serum dan plasmanya jenisnya K2 EDTA. Itu tergantung ya teman-teman nanti penelitiannya ya. Oke, kita pindah lanjut ke yang nomor 15. Perbandingan pemeriksaan Widal menggunakan plasma EDTA dan serum. Nah, ini juga hampir sama juga dengan yang kasus yang sebelumnya tadi. Ya kalau ya kan, spesimen yang paling terbaik yang ideal untuk pemeriksaan imunologi serologi itu adalah biasanya menggunakan serum. Tapi dalam kondisi terpaksa bisa menggunakan plasma EDTA. Tinggal dilihat kajiannya bahwa EDTA ini sebenarnya bisa mengganggu kehadiran trombosit tadi apabila sentrifugasinya yang kurang lama sehingga tersuspensi trombosit mungkin memberi kekeruhan. Ya kan bisa juga seperti itu ya pada pemeriksaan Widal. Mungkin juga seperti itu. Jadi di sini perlu lihat perbandingan keduanya apakah memang sama menggunakan plasma EDTA atau menggunakan serum. Oke ya lanjut kita pindah ke selanjutnya yang nomor 16. Perbandingan LED tegak 1 jam dan miring selama 10 menit menggunakan metode Westergren. Jadi kita tahu di alat Westergren itu dia ada besi penyangga yang di tengah-tengah yang bisa kita bentangkan. Itu maksudnya adalah bisa di kondisi miring ya. Jadi dimiringkan sebagai aplikasi pemeriksaan LED cepat atau SITO ya kan secara miring. Standarnya kan rata saja ya kan. Nah ini kita bisa bandingkan keduanya. Nah sekarang yang jadi masalah teman-teman, apakah memang benar 10 menit ataukah memang hanya 7 menit atau 7,5 menit atau cuma 5 menit? Ini yang menjadi misteri ya. Pernah saya bahas itu di materi saya di di video yang lain mengenai LED tegak dan LED miring. Jadi teman-teman untuk mengambil judul ini lihat dulu video saya di di playlist hematologi mengenai LED tegak dan LED miring. Nah kita pindah lanjut ke nomor 17. Ini adalah gambaran IgG dan IgM pada penderita demam berdarah dengue. Nah di sini kita tahu ini penelitian yang simpel saja, yaitu hanya melihat IgG dan IgM pada penderita demam berdarah dengue. Tapi di sini ada diferensiasinya ya teman-teman. Apakah dia cuma IgG saja atau IgG dan IgM atau cuma IgM saja? Ini penting nanti di pengolahan data, ya kan? Terutama terkonfirmasi, jadi pasien-pasien sudah terkonfirmasi mengalami trombositopenia dan hemokonsentrasi ya dari hematokrit. Ini penting di darah rutin. Oke lanjut lagi teman-teman, kita pindah ke yang nomor 18. Perbandingan fiksasi metanol absolut dan nyala api pada pewarnaan gram metode Hooker. Nah ini salah satu yang menurut saya menjadi penelitian yang patut diacungi jempol. Karena teknik fiksasi dapat diaplikasikan menggunakan metanol absolut. Mungkinkah teman-teman terpikir setelah teman-teman membuat suspensi dari biakan murni ya, bisa biakan dari agar plat atau dari yang lain atau dalam bentuk cair dari dari AP ya, alkalis pepton atau Muller Hinton. Kemudian diwarnai dengan teknik warna tadi, sebelumnya kita fiksasi dengan nyala api. Umumnya selalu ya kan nyala api ya. Diganti dengan metanol. Di sini kita melihat yang mana yang lebih bagus. Apakah dengan metanol itu lebih bagus atau dengan nyala api? Kita tinggal melihat nanti penilaiannya ya. Penilaiannya menggunakan 1, 2, 3. 1, 2, 3 misalnya. Lebih baik, kurang baik, sangat baik, buruk misalnya. Kemudian latar belakang baik, sangat baik, buruk ini. Jadi nanti di scoring jadi supaya untuk melihat perbedaannya berdasarkan skor. Kemudian kita pindah lanjut ke yang nomor 19. Perbandingan kadar glukosa Geodeva menggunakan yellow tip baru dan bekas. Ini adalah penelitian yang cukup murah karena di sini adalah membandingkan yellow tip yang baru dan bekas. Tapi di sini tergantung nanti apakah memang urgensinya bagus oleh pembimbing, silahkan. Jadi yellow tip ini yang baru merupakan hal standar ya dalam penelitian kimia klinik. Dalam pemeriksaan maksudnya.
Penggunaan yellow tip itu dicuci kembali dengan Aquades. Mungkin saja akan berbeda hasilnya atau tidak atau tetap atau sama ya. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian pengukuran dengan pemeriksaan GeoDepap. Yang pastinya di sini batasannya kita mencucinya dengan Aquades atau mungkin dengan air ya. Jangan menggunakan deterjen supaya ini berbeda ya. Tapi bisa juga ada peneliti kedua misalnya meneliti dengan pencuciannya menggunakan direndam dengan deterjen dulu, nanti dibilas dengan Aquades. Yang satunya dengan Aquades saja, air dengan Aquades. Ya, jadi teman-teman bisa itu melakukan penelitian berdua. Nah, kita pindah lanjut ke yang nomor 20. Gambaran IgG dan IgM pada penderita COVID-19 menggunakan rapid ya, rapid antibody. Nah, di sini kehadiran antibody IgG IgM merupakan penanda spesifik untuk infeksi COVID-19 di awal-awal infeksi COVID-19. Jadi di sini perlu diteliti menjadi 3 bagian ya. Hanya positif IgG saja, IgM saja, atau IgG dan IgM positif. Jadi ada nanti 3 pengendalian data ya. Di dalam bentuk persentase. Nanti bisa dihubungkan dengan masanya mengalami infeksi. Nah, kita pindah lanjut ke nomor 21 judulnya. Perbandingan hasil hematologi analyzer menggunakan spesimen yang dikirim langsung, ya kan? Misalnya sampling, langsung kirim. Dan menggunakan pneumatic tube system. Jadi ada beberapa rumah sakit pengirimannya melalui tabung hampa ya, yang disedot kemudian terlempar dengan vakumannya hingga sampai. Ini adalah pneumatic tube system. Nah, ini bisa teman-teman bisa membandingkannya. Jadi saya ngambil darah misalnya 2 buah spesimennya ya, menggunakan tabung EDTA. Satu saya bawa berjalan kaki ke laboratorium, satunya dikirim lewat pneumatic tube. Ya kan? Nah, pneumatic tube ini sangat cepat. Hitungan sekitar 1 menit sampai. Sementara saya bawa ke sana mungkin perlu 5 menit atau 10 menit. Nah, di sini cara pengiriman ini juga mungkin bisa terjadi reaksi guncangan ya, trauma atau kerusakan pada spesimen darah. Terutama eritrosit, mungkin terjadi lisis atau terjadi pemerasan atau yang lain-lain ya pada eritrosit sehingga terjadi perubahan membrannya, membran sel, terperas cairannya mungkin atau yang lain-lain yang guncangan ya. Jadi perlu dibandingkan di sini parameter hemoglobin, RBC, WBC, dan platelet. Jadi setidaknya ada 4 ini ya dibandingkan. Ini menarik sekali ya teman-teman. Coba teman-teman teliti. Kemudian kita pindah yang nomor 22. Kadar albumin sebelum dan sesudah hemodialisa pada pasien gagal ginjal. Ini sesudah ya, bukan sesuai. Jadi sesudah. Jadi di sini kita tinggal melihat. Jadi yang mana, apakah lebih tinggi atau lebih rendah? Mengingat kadar albumin ini yang rendah pada gagal ginjal kronis berakibat mengalami udema. Pasiennya rata-rata udema. Juga hilangnya albumin bisa melalui ginjal yang membuangnya sendiri atau proses selama hemodialisa. Itu menjadi penyebabnya hipoalbuminemia. Ini penting ya teman-teman. Jadi di sini juga sebagai informasi tambahan teman-teman bisa menelitinya bersama-sama dengan peneliti lain, yaitu kadar urea sebelum dan sesudah. Yang ketiga kadar kreatinin dan sebelum dan sesudah. Kemudian yang selanjutnya yang keempat kadar hemoglobin sebelum dan sesudah. Jadi dua-dua ini judulnya ada 4. Albumin, urea, kreatinin, dan hemoglobin pada hemodialisa. Jadi ini bisa ya penelitiannya bersama-sama dengan satu spesimen. Kita pindah lanjut ke nomor 23. Perbandingan LED metode Westergren menggunakan pengencer natrium sitrat 3,8%, darah EDTA pengencer NaCl 0,9% dan darah EDTA tanpa pengencer. Jadi di sini pada prinsipnya dirigaskan Westergren standar sitrat 3,8%, kemudian menggunakan darah EDTA pengencernya NaCl dan tanpa pengencer. Nah, penelitian ini juga menarik bila dilakukan pada kelompok anemia. Jadi selama ini mungkin pada orang normal, misalnya mahasiswa, ya kan? Atau pada kelompok-kelompok poliklinik. Sekarang kita pindahkan ke anemia, ya kan lebih bagus. Jadi Westergren ini menggunakan mengencerkan darah, itu tujuannya mengurangi pemakaian volume darah, juga mempermudah proses rouleau formation RBC dan pengaruh plasma pada pengendapan darah. Jadi di sini ada yang diencerkan berarti plasmanya encer dan tanpa diencerkan sehingga lebih pekat plasmanya atau darahnya. Jadi akan berbeda nanti ya, tinggal melihat perbedaan ketiganya. Kemudian kita pindah lanjut ke yang nomor 24. Perbandingan pewarnaan BTA metode Ziehl-Neelsen menggunakan cat baru yang belum expired date
Dan cat expire date 1 bulan ya kita batasi. Kalau mau 3 variabel, mau one way ANOVA, tambahkan 2 bulan. Ini perbandingan t-test saja cukup. Nah, kondisi stok yang mungkin habis di gudang kronologisnya, bisa saja si ATLM ini terpaksa menggunakan regensia expire date. Untuk orang BTA, mungkin dia puskesmasnya itu berada di terpencil ya, atau jauh dari dinas kesehatan atau logistik, ya kan? Oleh sebab itu perlu dilakukan perbandingan keduanya, menggunakan BTA-nya nanti positif, negatif 1 ya kan, scanty, negatif, positif 2 dan 3 yang bervariasi nanti. Jadi pokoknya kalau ada pasien-pasien yang positif, periksa dengan 2 metode ini. Untuk yang negatif tidak usah terlalu banyak, dibatasi saja. Jadi supaya nanti ada variasi dari keduanya ini. Nah, kita pindah lanjut ke yang selanjutnya nomor 25. Perbandingan kadar hemoglobin, eritrosit, dan hematokrit sebelum dan sesudah donor darah di UDDRS. Ini bagi teman-teman misalnya yang tugas belajar sementara dia bekerja di UDDRS. Bisa menggunakan penelitian ini yang sangat mudah. Jadi membandingkan kadar hemoglobin, eritrosit, dan hematokrit sebelum dan sesudah donor. Jadi penelitian ini sangat mudah. Ya teman-teman, apakah menurun sesudah donor secara signifikan? Nah, kita pindah lanjut ke yang nomor 26. Hubungan berat anemia terhadap densitas parasitemia pada penderita malaria. Jadi di sini kita melakukan pengukuran hemoglobin pada penderita malaria dan menghitung jumlah parasit kon ya, baik mau hapusan darah tebal atau hapusan darah tipis. Tinggal pilih saja. Lalu nanti kita lihat korelasinya, apakah memang semakin tinggi parasit, semakin rendah hemoglobin, atau tidak ada hubungannya. Ini penting juga ya pada pasien-pasien yang malaria, terutama teman-teman yang tinggal atau memiliki daerah yang endemik malaria. Kita pindah lanjut ke yang nomor selanjutnya, nomor 27. Pengaruh penundaan 1 jam, 2 jam, dan 3 jam terhadap hitung platelet pada hematologi analyzer. Nah, kita tahu di sini penundaan pemeriksaan laboratorium dapat saja terjadi pada pasien poliklinik laboratorium. Ya, untuk mengumpulkan spesimen agar pemeriksaan satu serial sehingga waktu yang terlalu lama akan berpengaruh pada jumlah platelet. Jadi hal ini dapat berakibat platelet yang menempel pada dinding tabung mungkin. Kemudian platelet mengalami agregasi atau platelet bengkak atau lainnya. Jadi pastinya teman-teman di sini ya bisa melakukan seperti ini. Berarti ini adalah ujinya nanti akan one way ANOVA. Nah, juga bisa teman-teman di sini bisa mengganti alternatifnya dengan leukosit ya. Jadi penelitiannya berdua, leukosit. Nah, kita pindah lanjut ke selanjutnya yang nomor 28. Angka MPN koliform pada air minum isi ulang di kota. Kota mana misalnya? Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kota Martapura, atau kota-kota lainnya ya. Nah, untuk air minum isi ulang ini dapat saja teman-teman terkontaminasi bakteri koliform. Oleh sebab itu perlu diperiksa adanya MPN koliform. Oke ya, kita pindah teman-teman lanjut ke nomor 29. Gambaran limfosit plasma biru pada penderita DBD di ruang rawat inap anak. Ini kalau bisa penelitiannya berdasarkan kasus ya, langsung kasus ke anak, tidak perlu yang digabung dewasa supaya pengolahan datanya lebih homogen karena tidak ada diferensiasi antara dewasa dan anak. Cuma langsung fokus ke anak, nanti tinggal membedakannya pria wanita. Itu akan lebih nyaman ya mengolah data. Jadi LPB ini untuk meningkatkan diagnosis DBD ya pada anak. Kasus DBD pada anak akan lebih baik diteliti ketimbang pada dewasa. Seperti yang saya kisahkan tadi, karena memiliki kekhususan. Tapi pastinya di sini kelemahannya cara ini adalah pengambilan spesimennya mungkin yang agak-agak sulit. Karena pada anak ya agak sulit. Nah, kita pindah lanjut ke nomor 30. Ini penelitian yang cukup tinggi ya. Gambaran CA125 pada pasien-pasien dengan dugaan kanker ovarium. Jadi CA125 ini merupakan penanda tumor ya pada wanita yang mengalami kanker ovarium. Gambaran ini akan memberikan pada usia, misalnya usia berapa, rentangnya diolah nanti ya rentangnya. Kemudian penggunaan kontrasepsi dan kondisi lain misalnya. Jadi penting di sini ya. Jadi dicatat juga apa-apa saja yang menyebabkan dia mengalami kanker ya di pada ovarium. Nah, kita pindah lanjut ke nomor 31. Perbandingan pewarnaan Ziehl-Neelsen menggunakan variasi pemanasan 1, 2, dan 3 menit. Nah, kan kita lihat di sini.
Yang namanya pemanasan itu dihitung sejak mulai adanya asap putih, tidak mendidih ya. Pada pewarnaan Ziel-Nielsen, apakah dengan variasi ini teknik pewarnaan efektif disingkat waktunya sehingga mempersingkat waktu pewarnaan. Jadi maksudnya kalau memang tidak ada perbedaan satu menit saja cukup, tidak usah 3 menit, ya kan? Tidak usah 2 menit. Nah maksudnya seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa melihat kalau memang tidak ada perbedaan, ya bagus saja. Berarti tinggal kita menilai nanti dari kontras warna ya. Nanti kita tinggal melakukan penilaian. Penilaiannya menggunakan 1 plus 2, 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Sangat baik, kurang baik, kemudian sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik. Tambah lagi misalnya tambah dengan penilaian buruk ya. Nanti kita bisa melihat di situ dan lain-lain. Kemudian kita pindah lanjut ke yang nomor 32. Kadar hemoglobin sebelum dan sesudah partus normal pada ibu hamil. Walaupun ini memiliki ganda, yaitu artinya ini masuk di arah ranah kebidanan, tapi masih dalam ranah ATLM karena terkait hemoglobin. Jadi kadar hemoglobin dapat saja dibandingkan sebelum dan sesudah partus. Untuk melihat penurunan kadar hemoglobin akibat proses persalinan yang mungkin ada ya dampaknya mungkin perdarahan. Oke ya. Oke, lanjut kita pindah ke nomor 33. Perbedaan kadar natrium, kalium, dan klorida metode IC ion selective elektroda menggunakan serum yang disentrifuge 1 kali, 2 kali, dan 3 kali di sini. Saya lupa menambahkan 3 kali. Jadi 3 kali ya. Nah, jadi pastinya di sini ya kita ingin mendapatkan serum. Ya kan darah tadi masih belum beku, kita sentrifuge misalnya atau sudah beku. Ternyata sedikit masih ada bekuan. Lalu kita aduk sedikit lalu sentrifuge lagi. Ternyata belum dapat, sentrifuge lagi sebanyak bahkan sampai 3 kali ya. Nah, di sini penting ya pemerasan serum dengan beberapa kali sentrifuge berakibat terjadinya perbedaan elektrolit darah. Mungkin saja dengan pemerasan tadi pada sel-sel darah ya kan terutama eritrosit itu akan melakukan difusi elektrolitnya dari intrasel ya menuju ekstraseluler. Sehingga eritrosit melepaskan kalium misalnya, melepaskan klorida atau menukar dengan natrium sehingga natrium diserap, kalium dilepas. Ini bisa saja terjadi. Jadi ini penting juga untuk teman-teman menelitinya ya. Jadi nanti bisa menelitinya. Oke, kita pindah lanjut ke judul yang selanjutnya, judul yang nomor 34. Kadar hemoglobin, eritrosit, dan hematokrit sebelum dan sesudah mendapatkan tablet besi pada pasien ibu hamil. Nah, ini juga masih di area-area ibu hamil mungkin bercrosslink dengan kebidanan, tapi di sini kita berasumsi masih ini adalah area analis karena apa? Hemoglobin, eritrosit, dan hematokrit itu adalah spesialisasi ya. Bisa teman-teman menggunakan hematologi analyzer ya. Kalau dengan hematologi analyzer langsung cantumkan saja MCP, MCA, MCHC. Tapi kalau menggunakan manual atau ya kan bisa metode yang salah satu kita pecah ya. Hemoglobin cyanmet, eritrosit kamar hitung, dan hematokrit mikrohematokrit. Kita tahu di sini pemberian zat besi itu akan mengurangi atau menaikkan kadar hemoglobin sehingga pasien kemungkinan nanti anemia atau mungkin kembali normal ya. Jadi di sini kita melihat efektivitas penggunaan suplemen zat besi pada ibu hamil. Lanjut lagi kita pindah teman-teman ke soal maksudnya nomor 35 daftar judul KTI. Nah, oke ya. Perbedaan kadar glukosa metode GeoDepap dengan metode strip POCT menggunakan spesimen darah vena. Mengapa ini dibuat judulnya? Judulnya paling bagus ini teman-teman mengaitkannya dengan IgD atau UGD atau IRD. Penelitian ini penting untuk melihat perbedaan kedua metode. Jadi mengingat pada saat pengambilan darah, kita ngambil darah. Pemeriksaannya darah rutin dengan kimia klinik. Setelah kita ngambil darah lalu kita bagi ya kan dengan beberapa tabung. Ternyata dokternya bilang, "Saya minta periksakan gula darah dulu ya." Ya kebetulan kita membawa juga sih alat gula darah. Nah, karena tidak ingin kita melakukan pengambilan berulang dengan mengambil darah kapiler pada pasien ya kan. Jadi kita akhirnya menggunakan darah vena untuk pemeriksaan gula darah.
Nah, iya kan, mengingat kita tahu di sini kalau kita ngambil lagi ke pasien, pasiennya mungkin mengalami kurang nyaman ya, ketidaknyamanan dalam pengambilan berulang-ulang. Jadi di sini akhirnya menggunakan darah vena. Nah, oleh sebab itu berdasarkan alasan ini, seberapa dekat sih geodevap metode eh, LPOCT dengan menggunakan geodevap? Bisa seperti itu ya. Ada kemungkinan juga teman-teman di sini penggunaannya adalah menggunakan vena dengan kafiller ya terhadap POCT bisa. Bisa juga geodevap tadi dengan yang ini bisa juga. Terserah nanti teman-teman modifikasinya bisa bertiga ini penelitiannya. Lanjut kita pindah ke judul yang nomor 36. Perbandingan kadar glukosa darah menggunakan antikoagulan tabung vakum ungu K3 EDTA, tabung vakum abu-abu NAF kalium oksalat. Jadi ini pasien kita ambil darah lalu kita bagi dua. Satu dengan K3 EDTA, satu dengan NAF kalium oksalat. Berarti kan keduanya ini berdasarkan penggunaan plasma ya, plasma EDTA dengan plasma oksalat NAF. Yang jadi masalah yang akan kita modifikasi di sini adalah penelitian ini diperiksa pada 2 jam setelah pengambilan darah. Satu orang penelitinya. Peneliti kedua nanti setelah 1 jam. Peneliti ketiga setelah 3 jam. Jadi di sini teman-teman tinggal membagi menjadi 3 peneliti. Ya kan? Oke, jadi kan bisa ini menjadi penelitian yang sifatnya berkelompok. Kita pindah lanjut ke selanjutnya yang nomor 37. Perbedaan kadar ALP, alkali fosfatase, menggunakan sampel start dan reagen start. Nah, kita sudah membahas di teori praktikum atau di brosur kit bahwa pemeriksaan enzimatik baik ALP atau AST, ALT atau CKMB atau LDH itu bisa menggunakan sampel start dan reagen start. Nah, cara pemeriksaan ini kita bisa menggunakan keduanya ya. Yang jadi pertanyaan apakah sama menggunakan sampel start dan reagen start? Nah, pastinya untuk pengukuran ini kita menggunakan satu alat saja ya. Dengan alat itu dengan 2 cara. Apakah sama dan suhunya pun disamakan, suhu 37. Nah, oke ya, di sini kita bisa melihat. Nah, kita pindah lanjut ke yang selanjutnya nomor 38 judulnya. Gambaran mikroalbumin pada penderita diabetes mellitus dengan risiko gangguan ginjal. Jadi di sini orang yang risiko nefropati ya, nefropati diabetik. Ya, tinggal cari kata kuncinya nefropati diabetik, maka itu risikonya dapat dilihat dengan pemeriksaan mikroalbuminuria. Jadi adanya perembesan albumin secara mikro akan berisiko pada kerusakan ginjal pada penderita diabetes. Ini adalah nefropati diabetik. Kata kuncinya itu ya. Tinggal teman-teman mempertajam di sana maka akan dapat mikroalbuminuria. Kita pindah lanjut ke selanjutnya yang nomor 39. Perbandingan nilai LED Westergren dengan metode automatic ESR dan CD+. Jadi sekaligus 3. Langsung 3 saja. LED Westergren yang menggunakan standar 3,8% natrium sitrat. Kemudian dibandingkan dengan automatic ESR. Automaticnya teman-teman ada ya berbeda-beda. Nanti automatic yang memang menggunakan tabung khusus EDTA yang warna hitam. Yang kurus. Atau yang tabung EDTA yang gemuk. Atau menggunakan maksudnya tadi menggunakan yang hitam tadi yang sitrat tadi yang kurus dengan yang gemuk dengan EDTA. Misalnya ada yang menggunakan teknik yang hitungan dalam beberapa detik keluar, itu ada kan ESR-nya. Itu bisa itu, kemudian CD flash. CD flash ini LED dengan menggunakan pipet yang plastik kemudian lebih kurus dibandingkan Westergren dan lebih pendek. Dan itu biasanya darah dimasukkan dulu ke dalam wadahnya di bawah lalu ditusuk. Maka darah akan naik sendiri. Beda dengan Westergren yang perlu dipipet dulu. Jadi sini tinggal melihat apakah ini menjadi sebuah penelitian satu atau dipecah menjadi 2 peneliti. Westergren dengan automatic, Westergren dengan CD+. Atau peneliti ketiga, Westergren dengan penelitian automatic ASR yang lebih cepat. Ada yang paling cepat itu. Ya kan? Alifak, misalnya Alifak. Jadi ada 3 peneliti atau 4 peneliti. Silakan teman-teman melakukan penelitiannya. Jadi pastinya di sini teman-teman bisa melakukan penelitian dengan berbagai metode yang telah ada untuk
LED ya kan, menggunakan Westergrand, WCD Flash, Automatic ESR biasa atau Automatic ESR yang menggunakan lebih cepat lagi Alivac dalam hitungan detik. Oke ya, lanjut kita ke 40. Perbandingan pemeriksaan hemoglobin menggunakan pipet volume, mikropipet dan dispenser pada reagen Drapkin. Nah, di sini pemipetannya reagennya divariasi. Selama ini untuk yang konvensional kita menggunakan pipet volume gondok. Ya kan, anggap 5 ml ya kan, atau 2,5 ml setengah resep. Atau kita menggunakan mikropipet. Nah, mikropipet 1000 tambah 1000 tambah 2500. Jadi 2500 ya. Atau 1000 sebanyak 5 kali. Atau menggunakan dispenser. Dispenser 2,5 ml atau dispenser 5 ml. Nah, dispenser ini kan tinggal tarik langsung keluar. Ya, seperti itu ya, ada dispenser khusus. Nah, kita bandingkan ketiganya terhadap reagennya. Untuk sementara volume darah kita harus samakan. Kalau 2,5 ml volume darahnya 10 mikroliter. Kalau 5 ml itu berarti menggunakan 20 mikroliter. Dan kita ukur dengan potensimeter yang sama, panjang gelombangnya 546 nanometer. Ini kan teman-teman lumayan ya, ini penelitiannya murah meriah. Dan pastinya dengan murah meriah ini karena reagen Drapkinnya murah dan penggunaan peralatan yang minim. Dan pastinya di sini teman-teman yang perlu dipikirkan adalah masalah potensimeternya saja. Apakah potensimeternya sudah dikalibrasi? Ini menjadi sebuah masalah di kemudian hari kalau tidak ada dicantumkan kalibrasinya. Nah, kita pindah selanjutnya ke yang nomor 41 judulnya. Perbedaan nilai hematokrit menggunakan variasi waktu 3 menit, 4 menit, dan 5 menit. Ya kan, menggunakan cara mikrohematokrit. Nah, kita sering melakukan pemeriksaan ini ya. Selama ini kita menggunakan misalnya 5 menit, kenapa tidak 4 menit, kenapa tidak 3 menit? Atau divariasi. Ya kan, yang lebih rendah lagi misalnya 2 menit. Jadi sentrifugasi ini menggunakan kecepatan 16.000 rpm pada pemeriksaan mikrohematokrit. Jadi kalau misalnya seandainya 3 menit sudah bagus, kenapa tidak 3 menit saja? Kenapa selama ini 5 menit? Nah, ini untuk melihat efektivitas waktu untuk menghemat waktu pada saat kita melakukan pemeriksaan di laboratorium. Oke, lanjut kita pindah ke yang nomor 42. Perbandingan penggunaan variasi pengencer diluent ya, NaCl 0,9% dan Aquades untuk mengencerkan spesimen D-dimer yang tinggi pada pasien COVID-19. Jadi di sini D-dimer ya yang kita arahkan. Jadi bisa juga teman-teman CRV, nanti bisa juga menggunakan CRV atau D-dimer, tergantung nanti pengencernya yang mana. Ini tinggal kita arahkan atau yang lain. Jadi penggunaan pengencer di sini berpengaruh terhadap uji performa dan juga berpengaruh terhadap penggunaan kit reagensi yang digunakan. Jadi seperti ini ya. Di D-dimer itu sepaket reagennya, ada suplemen, ada reagen, ada diluent, ya kan, ada lagi buffer. Nah, kalau kita digunakan untuk pengenceran itu diluent, maka diluentnya cepat habis. Artinya tidak sama rata penggunaannya. Harusnya berempat ini penggunaannya bersama-sama habis. Habis reagennya, yang lain buffernya habis, diluentnya juga habis. Karena kita menggunakan pengencernya sebagai pengencer, akibatnya diluentnya lebih duluan habis. Nah, oleh sebab itu perlu pentingnya kita mengganti pengencer diluent tadi dengan NaCl atau Aquades. Kita lakukan pengujian bersama-sama bertiga. Kalau tidak ada perbedaan berarti aman, si diluent tadi tidak perlu dipakai untuk pengencer, tapi cukup pakai NaCl atau Aquades. Kalau misalnya ada perbedaan, kalau misalnya NaCl yang berbeda, berarti Aquades yang sama. Jadi itu ya, seperti ini ya. Karena ini apa? Reagennya ini pembeliannya satu kit berempat. Sehingga harus seimbang penggunaannya. Apabila kita beli lagi, berarti kan ada yang 3 tidak terpakai. Karena diluent tadi habis, kita ganti dengan diluent yang baru. Nah, ini akan menjadi pemborosan. Lanjut lagi kita teman-teman yang nomor 43. Perbedaan pemanasan langsung, nyala api dan dipanaskan dahulu regensia pada pewarnaan Ziehl-Neelsen. Nah, di sini ya ada sebuah kasus yang saya berikan. Selama ini dipanaskan dulu, ya kan, dipanaskan dulu bersama-sama ya, objek gelas dengan regensianya diteteskan, sudah dipanaskan. Lalu dihitung waktunya. Kenapa tidak kita panaskan dulu catnya, lalu kita teteskan atau kita tuangkan cat yang panas tadi ke objek gelas? Ya mungkin seperti itu ya.
Nah, hitung 3 menit waktunya. Kenapa tidak seperti itu? Nah, ini adalah modifikasi dalam pewarnaan Jill Nelson untuk BTA. Teman-teman bisa melakukan modifikasi ini. Kita lanjut ya, yang selanjutnya yang nomor 44. Perbandingan pemeriksaan total protein dan albumin menggunakan serum dan plasma EDTA. Nah, kita tahu yang namanya total protein adalah cuma protein, globulin, dan albumin yang diukur. Tidak protombin, tidak fibrinogen. Sementara di dalam plasma itu mungkin ada protombin dengan fibrinogen. Mungkinkah dia terukur sebagai total protein? Nah, ini menjadi tanda tanya. Oleh sebab itu kita melakukan perbandingannya itu menggunakan serum dan plasma. Ini bisa dibagi dua ya. Satu peneliti total protein, satu peneliti albumin. Ya kan? Jadi bisa dilakukan kedua-duanya. Jadi dua peneliti ya. Oke, kita pindah lanjut yang nomor 45. Ini adalah judul terakhir. Perbandingan kadar glukosa GeoDevap tinggi, ya kan, kadar glukosanya tinggi menggunakan pengencer NaCl 0,9% dan Aquabides ini pada alat kimia analyzer. Jadi kimia analyzer itu ada yang menggunakan NaCl ya, ada yang menggunakan Aquades. Jadi berdasarkan petunjuk dari brosur kit rata-rata pengencernya menggunakan NaCl 0,9%. Ada juga yang menggunakan Aquades. Mengapa tidak Aquades? Kita tahu Aquades ini lebih baik pengencernya untuk serum karena kemurnian Aquades tanpa ada isinya elektrolit NaCl. Jadi kita bandingkan. Misalnya kita bandingkan sini glukosa GeoDevap ya. Nah, teman-teman bisa di sini melakukan penelitiannya berteman ya atau berkelompok. Ada yang menggunakan kolesterol, ada yang trigliserida, ada asam urat, ada AST, ada ALT, ada albumin, total protein, LDH, CKMB. Jadi mungkin bisa sampai 15 peneliti ya, ini bisa diteliti. Tapi kayaknya tidak mungkin dalam satu angkatan itu meneliti semuanya ke arah ini. Biasanya beda-beda ya. Nah, jadi yang kemungkinan tinggi itu biasanya lebih banyak pada kasus-kasus gula darah. Cukup kita menghampiri pasien yang diabetes mellitus, ambil darahnya maka akan tinggi. Lalu kita lakukan pengenceran. Tapi kalau untuk AST, kita harus mengecek dulu pasiennya itu apakah gangguan hepar atau tidak. Nah, ini kelemahannya. Kalau GeoDevap ini kenapa saya milihkan glukosa? Karena lebih banyak kecenderungan pasien itu adalah diabetes mellitus. Walaupun urea kredit ini bisa jadi dapat dengan orang yang gagal ginjal. Orang gagal ginjal itu banyak ditemukan ketimbang gangguan pada hepar misalnya ya. Atau dengan lemak ya, darah yang tinggi. Oke ya, itu saja sebanyak 45 judul yang kita bahas untuk referensi karya tulis ilmiah untuk D3 Teknologi Laboratorium Medik. Jangan lupa ya subscribe, nantikan materi lainnya. Selamat meneliti ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit, sampai jumpa. Bye.